istilah-istilah di gym yang pemula harus tahu. Halo teman-teman, balik lagi nih bareng gue Acir di channel YouTube Rashid Siddiq. Seperti biasa, gue mau ngasih tahu kalau misalkan di channel ini tuh bakalan berisikan daily vlog gue, kayak misalkan aktivitas keseharian gue atau hal-hal yang lagi gue lakuin yang kebetulan saat ini lagi fokus banget sama olahraga buat nurunin berat badan dan mencapai body ideal gue. Nah, di video kali ini gue mau ngasih tahu nih mengenai beberapa istilah yang sering banget dipakai sama anak gym. Nah, buat pemula kayak kamu, harus paham sama istilah-istilah ini biar nggak bingung. Nah, biar nggak kelamaan, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Teman-teman, buat kalian yang baru mulai nge-gym, pasti pernah dengar sama istilah-istilah kayak repetisi, set, DOMS, failure, dan lain-lain. Nah, istilah tadi tuh umum banget dipakai sama orang-orang yang nge-gym. Dan sebenarnya, istilah-istilah ini tuh gampang banget teman-teman pahamin. Tapi teman-teman nggak boleh anggap remeh sama istilah-istilah ini, karena kalau misalkan kalian nggak paham, ya kalian bakal bingung juga sama apa yang dimaksud sama PT, atau mungkin teman-teman gym yang udah lebih dulu nge-gym atau senior lah ya bisa dibilang. Nah, istilah apa ajakah itu? Kita masuk aja langsung ke istilah pertama, yaitu reps atau repetition. Reps adalah singkatan dari repetition, yang berarti jumlah pengulangan dalam satu gerakan. Gampangnya nih, misal kamu diminta melakukan 10 gerakan push up, nah itu berarti kamu melakukan push up sebanyak 10 reps dalam satu kali sesi. Nah, reps sendiri ini berfungsi buat menghitung berapa banyak kamu melakukan suatu latihan tertentu dalam satu waktu. Gimana? Masih gampang kan? Kalau gitu kita masuk ke istilah yang kedua, yakni sets. Set adalah sekumpulan repetisi. Satu set berarti sekumpulan gerakan repetisi yang kamu lakukan waktu nge-gym. Gampangnya gini nih, misal teman-teman dikasih instruksi sama PT buat ngelakuin 3 set kali 10 reps push up. Nah, berarti kamu melakukan 10 kali push up dengan 3 set. Kenapa bisa dihitung satu set? Karena setelah kamu melakukan satu set, kamu akan berhenti sejenak buat istirahat, terus mengulangi gerakan-gerakan tadi sebanyak 3 kali. Contoh simpelnya gini nih, kalau dalam sebuah buku kan ada judul sama bab. Nah, satu judul bisa berisi sama beberapa bab. Nah, repetisi ini bisa kamu analogikan sebagai sebuah bab dan set adalah judulnya. Jadi dalam satu kali baca atau satu kali gerakan, kamu bisa membaca beberapa judul yang isinya ada beberapa bab. Sama kayak nge-gym, satu gerakan kamu bisa mengisinya dengan satu set dan beberapa repetisi. Lanjut ke istilah ketiga, yakni rest. Mungkin teman-teman udah ada tahu ya, kalau misalkan rest itu artinya istirahat. Dan benar, rest adalah waktu bagi kamu untuk beristirahat baik dalam antar set maupun antar hari. Rest bisa kamu lakukan pada saat jeda antar set yang berguna untuk mengistirahatkan otot sejenak agar performa di set berikutnya nih lebih maksimal. Atau misalkan teman-teman juga bisa rest selama 1 hari penuh, yang biasa disebut sebagai rest day. Nah, rest day ini dilakukan untuk mengistirahatkan otot agar bisa berkembang dengan lebih baik setelah sebelumnya kamu rusak dengan latihanmu. Nah, lalu istilah keempat adalah superset. Beda dari yang sebelumnya, kali ini gue masuk ke teknis nih ya teman-teman. Jadi superset adalah teknik latihan di mana teman-teman ngelakuin 2 gerakan berbeda secara berturut-turut tanpa jeda. Misalnya teman-teman ngelakuin bicep curl, terus langsung tuh disambung sama tricep push down. Nah, superset ini berguna untuk mempercepat latihan dan meningkatkan intensitas latihan otot. Tapi buat pemula, gua nggak saranin kalian langsung ngelakuin superset ya. Pokoknya yang normal-normal aja dulu, yang penting kamu bener formnya, terus kamu bisa ngerasain kontraksi di otot yang udah kamu latih. Nah, yang kelima adalah failure. Seperti yang teman-teman tahu, failure itu artinya gagal. Jadi failure dalam gym adalah kondisi saat otot sudah mencapai titik maksimal dan nggak mampu lagi nih ngangkat atau ngelakuin repetisi tambahan dalam satu set. Failure tuh biasanya terjadi pada saat set terakhir untuk memastikan otot tuh kerjanya maksimal. Makanya teman-teman pasti bakal sering tuh denger PT atau teman kalian bilang close to failure atau until failure, yang artinya ya teman-teman ngelakuin gerakan tersebut sampai hampir nggak kuat lagi ngelakuinnya. Atau ya sampai teman-teman benar-benar nggak bisa ngelakuin lagi. Tapi yang harus teman-teman ingat adalah kalian harus hati-hati agar nggak cedera. Apalagi kalau misalkan kalian ngelakuin gerakan yang ada kemungkinan ketiban beban, kayak misalkan squat, itu kan ngangkat-ngangkat ya. Nah, itu kalau misalkan teman-teman nggak hati-hati, ya bisa ketiban. Sekarang kita masuk ke istilah keenam, yakni one rep max atau 1RM. 1RM biasanya ya. One rep max adalah beban maksimal yang bisa teman-teman angkat dalam satu kali repetisi. Nah, 1RM ini digunakan buat mengukur kekuatan maksimal teman-teman pada latihan tertentu. Misalnya bench press atau squat. Nah, mengetahui 1RM sama aja ngebantu teman-teman dalam menentukan beban yang sesuai untuk latihan teman-teman. Biar teman-teman tahu tuh beban maksimalnya berapa, jadi nggak kekecilan dan juga nggak keberatan. Nah, yang terakhir adalah isolation dan compound exercise.
Nah, isolation exercise sendiri adalah latihan yang fokus pada satu otot atau kelompok tertentu aja tanpa ngelibatin otot yang lain. Sedangkan compound exercise adalah latihan yang ngelibatin lebih dari satu kelompok otot dalam satu gerakan. Contoh dari isolation exercise itu misalnya bicep curl yang hanya melatih otot bicep aja, dan kalau compound exercise contohnya tuh squat yang ngelibatin otot paha, bokong, sama punggung bawah. Itulah beberapa istilah gym yang umum dan penting banget buat teman-teman ketahui sebagai pemula. Nah, memahami istilah-istilah tadi tuh emang nggak penting, tapi yakin deh, hal ini tuh bisa ngebantu teman-teman dalam berlatih dengan benar dan ningkatin pemahaman tentang metode latihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan tubuh dan tujuan fitness teman-teman. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga subscribe channel ini biar nggak ketinggalan sama video terbaru dari gue. Gue ingetin juga buat teman-teman bisa ngasih saran, masukan, kritik, bahkan ide konten ke gue. Dan sekali lagi juga gue ingetin ke teman-teman bisa sharing progres atau proses teman-teman dalam menurunkan berat badan ataupun mendapatkan body ideal. Karena siapa tahu nih, bisa memotivasi gue atau teman-teman lain nih yang nonton video ini. Acit pamit, bye-bye.